Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Siti Afifah dari kelas Kimia A 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hoax, meliputi analisis, cara deteksi, dan penanganan hoax. Saya akan mulai dari analisis hoax yang meliputi pengertian hoax, jenis hoax, dan faktor penyebab hoax. Pengertian hoax. Hoax dalam kata bahasa Inggris artinya tipuan, menipu, berita bohong, atau berita palsu. Berita bohong adalah berita yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran yang sesungguhnya. Hoax bukan singkatan, namun hoax merupakan satu kata dalam bahasa Inggris yang memiliki arti sendiri. Sementara menurut KBBI, hoax dalam penulisan bahasa Inggris diubah ke dalam bahasa Indonesia sebagai bahasa serapan dengan penulisan hoax. Hoax sendiri menurut KBBI memiliki makna informasi bohong. Sejalan dengan kedua pengertian tersebut, pengertian hoax menurut Wikipedia adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, namun dibuat seolah-olah benar adanya, dan memiliki tujuan membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Dalam kebingungan tersebut, masyarakat bisa mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan bahkan salah. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling sering diterima masyarakat adalah mengklaim sesuatu benda atau kejadian dengan suatu sebutan yang berbeda dengan aslinya. Hoax berbeda dengan pertunjukan sulap. Dalam hoax, masyarakat tidak sadar sedang dibohongi. Sedangkan pada pertunjukan sulap, masyarakat atau penonton mengharapkan supaya ditipu agar penasaran dan menebak-nebak kejadian setelahnya. Analisis yang kedua, saya akan membahas mengenai jenis-jenis hoax. Yang pertama yaitu fake news. Fake news dalam bahasa Indonesia bermakna berita palsu atau bohong. Fake news memiliki tujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Yang kedua ada clickbait atau tautan jebakan, yaitu tautan yang diletakkan secara strategis pada suatu situs dan bertujuan untuk menarik orang masuk ke situs yang lain. Yang ketiga, yaitu bias konfirmasi, yaitu kecenderungan orang untuk mencari bukti pendukung untuk pendapat atau kepercayaannya, namun orang tersebut mengabaikan bukti-bukti yang berkebalikan dengan pendapatnya. Yang keempat, ada misinformation, atau dalam bahasa Indonesia disebut misinformasi, yang bermakna informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Yang kelima, yaitu satir, berupa humor, ironi, hal yang dibesarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Selanjutnya ada pasca kebenaran, yaitu kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Kemudian ada juga yang dinamakan propaganda, yaitu aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan untuk mempengaruhi opini publik. Terdapat juga beberapa jenis hoax lain, yaitu yang pertama ada hoax virus, yang dikembangkan oleh hacker dan penyebarannya dilakukan lewat email atau aplikasi chatting, dan isinya mengenai adanya virus berbahaya di komputer atau smartphone yang sebenarnya tidak terinfeksi. Lalu ada hoax kirim pesan berantai. Jenis hoax ini biasanya berisi pesan tentang mendapat hadiah tertentu atau mengalami hal buruk jika tidak mengirimkannya. Miris sekali, bukan? Dan yang terakhir adalah hoax urban legend, yang biasanya menghimbau netizen untuk tidak mengunjungi, membeli, atau melakukan suatu hal yang disebutkan pembuat hoax dan memiliki dampak negatif pada si objek kabar hoax, seperti contohnya yaitu ekonomi yang menurun. Analisis yang terakhir yaitu faktor munculnya hoax. Beberapa faktor berikut menjadi alasan mengapa seseorang terobsesi dengan hoax dengan membuat atau menyebarluaskan secara sadar maupun tidak sadar. Pertama, hanya sebuah humor demi kesenangan belaka. Dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang, orang bisa melakukan hal-hal yang aneh, langka, dan tidak logis. Yang kedua yaitu usaha untuk mencari sensasi khususnya di internet.
Biasanya untuk merebut perhatian lebih banyak user, pemilik website dengan sengaja memberikan konten lebay sekedar untuk menjadi perhatian publik. Yang ketiga, beberapa memang menyebarkan hoax demi untuk mendapat lebih banyak uang dengan bekerja sama dengan oknum. Keempat, hanya untuk ikut-ikutan agar terlihat lebih seru. Ini juga merupakan salah satu strategi internet marketing. Dengan menyuguhkan berita yang lebay, maka akan semakin banyak komentar dan like ke sana hingga kelihatan lebih hidup dan lebih ramai. Yang kelima yaitu ada black campaign atau untuk menyudutkan pihak tertentu. Keadaan ini sering terjadi saat sedang berlangsungnya pilkada, pilgub, pileg, maupun pilpres. Yang keenam ada sengaja menimbulkan keresahan. Saat situasi rumit mulai tersebar, maka muncullah kekhawatiran di dalam masyarakat. Beberapa orang memanfaatkan keresahan ini untuk meraup untung yang sebesar-besarnya. Faktor yang terakhir yaitu niatan untuk mengadu domba. Oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan penyebaran hoax hanya untuk mengadu domba tanpa kepentingan tertentu ataupun menjatuhkan kedua lawan. Dengan contoh politik yang ada saat ini lebih kepada politik adu domba. Pembahasan yang selanjutnya yaitu cara deteksi hoax. Cara yang pertama yaitu dengan mengecek kejanggalan. Pengecekan dapat dimulai dari penggunaan bahasa dan pemanfaatan isu yang sedang tren. Cara yang kedua yaitu menyesuaikan judul dengan isinya. Pembaca diharapkan dapat membaca secara cermat dan tidak hanya membaca judul saja. Cara yang ketiga yaitu memastikan bahwa sumber berita atau situs sudah terverifikasi Dewan Pers. Cara yang keempat adalah melihat tanggal terbit, kemudian cek data-data penghubung seperti foto dan fakta-fakta yang lainnya. Selain itu, kredibilitas serta keberpihakan penulis atau media juga harus dicek. Kemudian melakukan klarifikasi ulang. Cara lain yaitu dengan ikut grup diskusi anti-hoax. Kemudian saya akan membahas mengenai cara penanggulangan hoax. Yang pertama yaitu dengan meningkatkan literasi media agar tidak mudah terkecoh oleh headline berita saja. Kedua yaitu harus pintar memilih informasi yang benar atau disebut dengan swasensor. Kita juga dapat melaporkan berita hoax tersebut ke email resmi Kemenkominfo yang sudah tertera pada slide. Selain itu, pemerintah juga telah membentuk Badan Cyber Nasional untuk melacak sumber kabar hoax dan melindungi situs pemerintah dari serangan peretas. Pemerintah juga sedang mengupayakan percepatan penanganan hoax terutama di Facebook. Yang terakhir, Kemenkominfo juga menggandeng lembaga agama seperti Majelis Ulama Indonesia untuk menanggulangi hoax karena lembaga keagamaan dianggap dapat mengedukasi masyarakat agar cermat dalam memilih berita. Kemudian, sanksi hukum terhadap pelaku hoax. Apabila telah diketahui terdapat berita hoax dan pelakunya berhasil ditangkap, maka akan ada sanksi dengan acuan peraturan perundang-undangan berikut, yaitu Undang-Undang ITE Pasal 28 Ayat 2 yang bunyinya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Dan yang terakhir ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Sekian pemaparan saya mengenai hoax. Semoga bermanfaat dan jangan lupa memilah berita dengan cermat agar tidak menjadi korban hoax. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.